kalau menurut saya kalau dalam satu kata relaksasi. Oke. Oh ya, Bu Destrin silahkan. Oke, lanjut aja ya. Ya, kalau menurut saya meditasi mungkin lebih ke apa ya, menenangkan pikiran dan ya relaksasi sama sih seperti Ibu Tami ya. Mungkin itu. Oke, makasih banyak. Sekarang dimulai aja kali ya, Jo. Oke, baik. Baik, ya, saya mulai ya. Makasih Desni. Bentar ya. Oke. Ya, nama saya Jojo Raharjo dan tadi istri saya, Desni Zakaria Raharjo. Kami sejak tahun 2015 telah menulis lebih dari 300 artikel, lebih juga dari 100 video, plus 3 e-books ya. Semua itu untuk mempromosikan berbagai riset sains seputar fungsi otak dan kaitannya dengan kecerdasan, produktivitas, altruisme atau kebajikan, dan kesehatan. Yang itu semuanya ada hubungannya dengan meditasi. Apa yang kita promosikan itu adalah sebuah lifestyle baru di zaman digital. Ini sesuatu yang sudah banyak ditulis oleh berbagai media di luar ya, bahwa bagaimana menjalani kehidupan berdasarkan riset sains adalah sebuah lifestyle baru. Lalu, kenapa kami mempromosikan berbagai riset sains itu atau lifestyle baru itu gitu? Ya, ini menarik sekali gitu ya, kenapa kita mempromosikan itu. Jadi awalnya memang karena berbagai riset sains yang kami baca ya berdua itu, ratusan buku barangkali, artikel dan video dari sepanjang 3 dekade terakhir. Bukan saya yang baca 3 dekade terakhir, tapi dari ratusan buku, artikel dan video itu ya, menunjukkan tentang cara memaksimalkan fungsi otak, yang pada gilirannya ikut membuat perubahan positif pada kecerdasan, produktivitas, altruisme, dan kesehatan. Nah, di semua riset sains ini ada 2 sains yang menonjol, yaitu neuroscience dan positive psychology. Meski begitu ya, ada sains lain juga yang terlibat di dalamnya, karena harus disupport dengan sains yang lain, seperti misalnya IT, termasuk fisika, kimia, kedokteran, itu juga terlibat di dalam berbagai riset sains ini gitu. Nah, itu semua kan riset sains yang saya baca. Mereka hasilnya adalah mau menakjubkan, begini begitu tentang otak gitu. Kok bisa orang menjadi lebih cenderung pada kebaikan, kebajikan, lebih cerdas, lebih punya solusi, lebih punya kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Itu semua kami rasakan sendiri. Jadi bukan hanya saya baca di sains, tapi juga ternyata kemudian saya merasakan sendiri ada perubahan positif pada kesehatan dan produktivitas. Itu yang saya rasakan betul. Kemudian karena kita rasakan betul dan kita lihat itu adalah riset sains yang menunjukkan memang bisa menghasilkan itu, kami juga ingin semua orang merasakan benefitnya. Masa kami sendiri yang merasakan benefitnya gitu, rasanya nggak pas gitu, sehingga kita, mulai tahun 2015 kita mulai mempromosikan. Sebenarnya kita mulai dari tahun 2013 ya, 2014 mulai lebih banyak. 2015 saya memutuskan ini sesuatu yang bagus sekali kalau tidak di-share ke banyak orang gitu. Lalu perubahan positif yang terjadi pada kami seperti tadi saya bilang itu ada 2 ya, kesehatan dan produktivitas. Ini pengalaman saya ini yang paling menonjol, yang paling mengganggu adalah sakit kepala. Saya sampai harus membawa obat sakit kepala di kantong saya karena saya nggak mau suatu saat ada satu aktivitas penting, misalnya bertemu dengan orang atau sedang mengendarai kendaraan di tengah macet, kepala saya sakit dan saya nggak bisa mengatasinya. Makanya saya bawa terus obat sakit kepala di kantong saya. Ini luar biasa banget. Saya pikir waktu itu ini nggak apa-apa gitu ya. Kalau sakit kepala makan
obat sakit, kalau padahal itu sesuatu gejala yang sebenarnya serius gitu. Tapi saya nggak menyadari itu. Itu 2015 hilang total. Kemudian flu juga. Flu kan disebut dalam berbagai penelitian adalah tanda imun sistem kita kurang bagus. Jadi kalau kita imun sistem bagus, bukan berarti kita nggak kena flu. Kita kena flu. Sekarang ini sejak 2015 sampai sekarang, saya kalau kena flu mungkin cuma 2 jam aja. Bersin-bersin, keluar cairan dari hidung gitu, atau batuk segala macam, agak demam. Dulu bisa sampai 3 hari lebih, bahkan mungkin seminggu. Tapi sekarang, dari sejak 2015, hanya berlangsung 2 jam aja. Jadi bersin atau yang semacam itu, tanda bahwa imun sistem malah bekerja gitu. Kemudian yang lain yang sering juga terjadi pada saya adalah radang tenggorokan, radang usus, atau semacam tipes ya, itu sering sekali terjadi. Mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali itu terjadi. Belum lagi sariawan, ada kram di kaki juga dulu, waktu itu alergi di kulit yang mengganggu, kalau nggak diobatin dia akan tambah parah gitu ya, sehingga saya punya obat-obat untuk alergi di kulit gitu. Nah, itu yang menghilang sejak saya mempraktekkan berbagai hasil riset sains. Itu kan luar biasa. Saya bilang, kok saya sendiri yang ngerasain benefit ini gitu. Saya nggak merasa enak gitu kalau saya nggak bagiin. Jadi sejak 2015 itu saya bagikan. Kemudian perubahan positif yang lain lagi adalah tentang produktivitas. Di tahun 2015 itu saya menulis 3 buku dengan topik berbeda sekaligus ya gitu ya, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya 1 buku itu paling selesai 1 tahun gitu. Profesi saya adalah penulis yang sering menulis untuk orang lain, atau orang sering sebut biasanya ghostwriter. Nggak hanya nulis buku, artikel kadang-kadang untuk website mereka, website perusahaan, website individual, atau bahkan hanya sekedar tulisan-tulisan yang di akun media sosial mereka gitu ya. Kadang tokohnya itu anggota DPR segala macam yang nggak mau tentu diketahui siapa penulisnya gitu. Itu saya lakukan gitu. Itu semakin produktif. Bahkan di tahun 2018 ya. Di tahun 2018 ini puncak dari produktivitas saya kira ya. Saya bekerja di sebuah LSM bidang kebencanaan. Tahun 2018 itu di bulan September itu saya disebut oleh berbagai media sebagai pakar gempa bumi. Dari mana? Saya nggak pernah belajar soal geologi, nggak pernah belajar soal yang seperti itu secara formal. Tapi saya belajar sendiri karena saya di LSM kebencanaan itu diminta untuk membantu menulis laporan yang akan dibuat gitu, karena kita bikin ekspedisi untuk mengingatkan orang-orang di Sulawesi Selatan bahwa akan ada bencana gempa besar di Sulawesi dan tsunami. 2016 sampai 2018 saya riset dan menulis soal itu ke media-media. Hati-hati, kita harus melakukan meditasi dan mitigasi maksud saya. Dan ternyata sebelum ekspedisinya selesai, sebelum kita tuntas memperingatkan banyak orang, tahun 2018 bulan September itu terjadi gempa bumi. Hanya 1 hari pada saat itu terjadi, saya langsung ditelepon oleh banyak media untuk diwawancarai. Dan saya disebut sebagai pakar gempa, padahal saya bukan kuliah di geologi. Hanya karena saya menulis banyak puluhan tulisan tentang itu, mereka mengira saya pakar gempa. Tapi Metro TV terlanjur ngomong begitu dan semua orang ngomong gitu. Jadi ini contoh suatu produktivitas yang terjadi pada saya karena saya mempraktekkan berbagai hasil riset sains yang disarankan itu. Nah, terus kemudian saya kemudian membuat semacam ringkasan gitu dari apa yang saya baca, ratusan buku, ratusan tulisan, dan ratusan video itu gitu. Ya saya temukan apa aktivitas atau apa yang paling disarankan oleh sains gitu untuk membuat hidup kita lebih baik. Ternyata ada 5 menurut saya yang paling utama. 1, meditasi. 2, bersyukur. Diformulasikan kembali oleh sains gitu dengan menulis jurnal positif gitu. Meditasi juga sebenarnya juga ada formula baru yang nggak sama dengan aslinya. Meditasi aslinya kan dari kebudayaan Timur, dari Hindu, dari Buddha gitu, atau dari kebudayaan yang lain, biasanya semua dari Timur. Itu dibuat formula barunya lagi sehingga agak berbeda.
jadi aspek spiritualnya bisa dibilang berkurang. Jadi setiap penganut agama lain bisa mempraktekkan meditasi ini tanpa merasa mempraktekkan satu ajaran agama lain gitu. Terus kemudian yang ketiga, temuan penting lain adalah altruism, berbuat kebajikan. 4, relationship atau tali silaturahim. Yang kelima, olahraga. Nah, saya buat catatan di bawah sini, meditasi dan bersyukur lebih menonjol atau memiliki tingkatan paling tinggi dalam menghasilkan perubahan positif di otak. Meski demikian, altruism, relationships, dan olahraga juga penting karena untuk mengisi kekosongan yang terjadi jika praktek meditasi dan bersyukur kurang dilakoni. Jadi, langsung saya jump ke olahraga. Di olahraga itu sebenarnya ada meditasinya. Kalau kita olahraga, jogging misalnya, olahraga bersepeda misalnya, itu perlu kita memiliki kebiasaan bernafas yang teratur. Berenang juga begitu. Kalau nafas kita nggak bagus gitu ya, atau nggak teratur, tentu kita akan megap-megap gitu. Nah, pada saat kita memperhatikan nafas saat olahraga itu, bersepeda, berenang, atau jogging, pada saat itu kita fokus pada meditasi. Nanti kita jelaskan definisi meditasi itu apa menurut sains ya. Jadi olahraga ini memiliki aspek meditasi, memiliki aspek juga bersyukur, memiliki juga aspek yang nomor 4, tali silaturahim. Karena kalau kita berolahraga, besar kemungkinannya kita berinteraksi dengan orang lain, terutama pasangan, keluarga, teman, orang lain di sekitar kita berolahraga. Itu bagus sekali untuk memberikan pengaruh positif pada otak. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi definisi meditasi ini yang ada di dalam olahraga. Olahraga juga punya aspek lainnya lagi yang seperti bersyukur, itu juga ada. Nanti di diskusi yang lain akan saya jelaskan mengenai olahraga ini begitu penting. Jadi ada 5, saya ulangin lagi, temuan penting yang saya dapatkan dari berbagai research sains itu. Meditasi, bersyukur, altruism, relationship, dan olahraga. Kemudian, nah, meditasi dan berbagai mitosnya. Sebelum saya sampai pada pemaparan tentang meditasi menurut sains itu apa sih, meditasi menurut berbagai research sains itu apa sih gitu. Apa sih yang ditemukan gitu? Apa yang begitu penting di meditasi? Desni akan menjelaskan sedikit tentang mitos yang salah tentang meditasi. Silakan Desni. Dia belum saya stop saya. Oke, makasih Jojo. Suka atau tidak, sampai saat ini meditasi itu masih memiliki masalah reputasi yang besar. Banyak orang masih ragu untuk memulai karena kesalahpahaman tentang meditasi, kekurangpahaman tentang meditasi. Saya sebelum mulai rutin bermeditasi setiap hari seperti sekarang, saya juga seperti banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang latihan ini. Ini adalah beberapa di antaranya. Yang paling sering kita dengarkan adalah kalau meditasi itu harus menghentikan atau mengosongkan pikiran. Lalu kita berpikir bahwa kita seorang meditator yang buruk jika kita tidak bisa menenangkan pikiran ketika kita bermeditasi. Meditasi itu bukan berarti kita nggak berpikir. Meditasi itu juga bukan tentang menghentikan pikiran. Ini tentang mengubah hubungan kita dengan pikiran yang seliweran itu. Pelajaran terbesar bagi kita semua yang memulai meditasi adalah jika kita bisa sampai ke titik di mana kita memahami meditasi itu sebenarnya hanya duduk tenang atau berbaring kalau kita nggak bisa duduk ya, mengamati nafas kita dan juga pikiran-pikiran yang datang dan pergi. Kemudian nyaman dengan itu, maka tanpa kita sadari tekanan untuk mengontrol pikiran itu tidak akan ada lagi. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok psikolog dari Harvard University yang mencoba mencari tahu apakah mungkin untuk menekan pikiran tertentu.
ketika kita bermeditasi. Dan kesimpulan untuk penelitian ini adalah, jika Anda fokus pada apapun setelah sekitar 5 atau 6 detik, pikiran Anda secara alami malah akan teralihkan, distracted gitu loh, ke pemikiran-pemikiran yang tidak terkait. Jadi ketika Anda berusaha fokus kepada nafas Anda ketika Anda bermeditasi, setelah 5 atau 6 detik itu wajar. Anda akan menyadari bahwa pikiran Anda mengembara kemana-mana. Jadi jika kita mencoba menekan pikiran kita, coba tebak apa yang akan terjadi. Kita malah akan memikirkan hal-hal yang tidak ingin kita pikirkan. Maka, menekan pikiran tidak membawa kita pada pengalaman meditasi yang positif. Yang kedua, meditasi harus dilakukan dalam posisi atau cara tertentu. Ini sebenarnya agak tricky ya, karena semua posisi meditasi itu baik. Nggak ada yang buruk, nggak ada yang salah. Memang betul, pasti ada praktek terbaik yang memungkinkan meditasi harian kita terasa jauh lebih mudah. Dan tentu saja yang dimaksudkan dengan lebih mudah itu sangat subjektif. Intinya adalah lakukan apa yang pas untuk kita. Jika kita ingin bermeditasi sambil duduk menyandar di sofa, atau dengan posisi kaki biasa aja, nggak usah diangkat, nggak usah bersila, itu oke. Bahkan sambil berbaring juga tidak apa-apa. Sama baiknya adalah duduk di atas bantal di lantai dengan bantal tambahan di bawah pantat misalnya, untuk menopang punggung. Sungguh selama kita mengatur postur sebaik mungkin, fokus tetapi santai, maka semuanya akan baik-baik aja. Jangan sampai posisi tubuh kita ini malah mengganggu proses meditasi itu sendiri. Jadi tidak ada cara yang benar-benar tepat dan tidak ada juga cara yang salah. Menemukan cara yang paling membuat Anda nyaman dan tidak menghambat proses adalah yang paling benar dilakukan. Berikutnya, ini yang paling sering kita dengar juga. Saya nggak punya waktu untuk bermeditasi, saya sibuk. Mana mungkin saya duduk sekian menit atau berjam-jam untuk nggak bikin apa-apa, nggak mungkin. Dari pagi sampai sore saya sibuk. Orang memang mengatakan bagian tersulit tentang bermeditasi adalah menemukan waktu untuk melakukannya. Tapi coba dengar ini. Coba ya, meditasi justru membuat Anda lebih produktif pada akhirnya. Bagaimana bisa? Coba, dengan meluangkan 10 menit saja sehari untuk bermeditasi, Anda akan menemukan bahwa Anda menjadi lebih mudah dalam time management Anda. Anda nanti akan menemukan bahwa Anda kok jadi lebih fokus dalam menentukan prioritas dan menuntaskan tugas-tugas Anda. Anda juga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Bisa lebih sadar tentang apa yang Anda katakan dan bagaimana Anda mengatakannya. Anda dapat memikirkan hasil tindakan Anda sebelum menindaklanjutinya. Ada satu lagi fakta tentang meditasi. Kalau kita termasuk orang-orang yang hitung-hitungan banget soal pemanfaatan waktu, ini ada sebuah informasi untuk Anda. Hanya ada satu kegiatan yang akan membalikkan atau merefund waktu yang sudah Anda habiskan untuk meditasi, untuk melakukannya. Dan itu adalah meditasi setiap hari. Jadi kalau Anda spend sekian waktu untuk bermeditasi, Anda membuang waktu untuk memeditasi, meditasi akan merefund waktu Anda. Ini pembicaraan tentang chronological age dan biological age. Tapi itu nanti ya kita bahas lagi kalau masih ada waktunya. Ini juga yang membuat orang ragu-ragu mengenai manfaat meditasi. Meditasi itu butuh waktu lama untuk bisa merasakan manfaatnya. Sudah ada banyak bukti ilmiah yang mengatakan bahwa setelah hanya beberapa minggu bermeditasi, kita dapat dengan jelas mengamati perubahan besar pada tubuh dan pikiran kita. Manfaat ini termasuk peningkatan fungsi otak, sistem kekebalan tubuh, kemampuan kognitif, pengelolaan emosi. Anda akan merasakan tingkat energi yang lebih besar dan emosi yang lebih stabil. Perasaan stres dan cemas menghilang, dan jika Anda terus melakukannya secara rutin, meditasi akan membuat Anda lebih resilient. Yang terakhir, meditasi akan menyelesaikan semua masalah Anda. Tidak akan. Meditasi sering dianggap sebagai pil ajaib yang dapat mengatasi semua masalah Anda. Masalah adalah masalah. Sudah saatnya kita memisahkan masalah atau membiarkan masalah menjadi masalah dan mengalihkan perhatian kita ke diri kita sendiri. Pesan utama dari meditasi adalah bahwa Anda berada dalam suatu keadaan yang utuh, yang whole. Praktik meditasi memusatkan perhatian kita kepada nafas masuk dan keluar dan masuk.
Itu mengalihkan pikiran kita dari berbagai distraction positif dan negatif dari masa lalu atau masa depan. Kita jadi nggak memikirkan, mau mengingat-ingat yang lewat atau mengkhawatirkan yang akan datang. Dan kita menyelaraskan diri dengan keberadaan kita saat ini. Saat Anda menyempurnakan keterampilan ini, Anda akan melihat bahwa perubahan-perubahan dalam cara Anda memahami hal-hal di sekitar Anda. Masalah-masalah kita, fisik atau mental, itu nggak kekal, dan karenanya menjadi kelihatan lebih ringan. Kayaknya itu dulu, Jo, yang aku perlu sampaikan. Baik, Desni. Saya lanjut lagi berarti ya ke apa yang sudah saya paparkan tadi. Ini ada Bung Andri baru masuk nih. Selamat datang Bung Andri. Apa kabar? Kabar baik, Bung Jojo. Terima kasih invitation-nya, biarpun agak telat. Ya, maaf. Nggak telat banget karena kita baru masuk mau menjelaskan tentang apa itu meditasi. Tadi Desni barusan menjelaskan Minum dulu ya. meditasi dan berbagai mitosnya. Jadi banyak sekali seperti digambarkan tadi oleh Desni, mitos-mitos yang membuat orang kemudian menjadi menjauh dari meditasi. Padahal meditasi itu banyak benefitnya seperti yang akan saya gambarkan gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau jelaskan meditasi menurut sains. Ini beberapa poin yang muncul ya, yang lebih menonjol gitu. Tentu ada banyak sekali tentang meditasi dari berbagai riset yang sudah diteliti sejak 3 dekade lalu. Padahal meditasi ini usianya lebih dari 2000 tahun, bahkan 3000 tahun. Sudah ada sejak dulu gitu, tapi baru 3 dekade terakhir menarik perhatian para saintis karena mengapa banyak hal-hal menakjubkan dari meditasi. Jadi kalau poin pertama adalah gini, apa yang ditemukan oleh sains. Meditasi itu adalah praktek memfokuskan perhatian kita pada sesuatu. Sesuatu apa yang paling mudah dan paling sering disarankan oleh sains adalah tarikan nafas dan hembusan nafas kita. Fokus di sana aja. Tentu bisa yang lain lagi. Pada tahap awal, tentu ini adalah bagus gitu bagi para pemula. Tapi nanti kalau mau tahap ke selanjutnya seperti memang juga dari dasarnya meditasi adalah memperhatikan pikiran yang muncul. Nah, ini levelnya boleh dibilang bisa disebut advance gitu. Jadi nggak memperhatikan lagi tarikan nafas dan hembusan nafas, tapi memperhatikan setiap pikiran yang muncul tanpa judgement, tanpa menilai apapun, tanpa menimbulkan apapun gitu. Kita lihat, oh sekarang saya lebih berpikir tentang makanan, terus kemudian muncul pikiran tentang rumah, pikiran tentang mobil. Kita hanya perhatikan aja. Jadi meditasi itu nggak seperti di dalam mitos-mitos yang berkembang. Aslinya begitu dari dasar dari kebudayaan timurnya. Ini juga bukan dikembangkan, dipopulerkan oleh John Kabat-Zinn itu tahun 79 ya. Dia dari satu universitas di Amerika terkenal sekali. John Kabat-Zinn ini sebagai orang yang termasuk yang pertama mempopulerkan meditasi ke dunia yang sekuler. Jadi dia membuat meditasi, mendefinisikan meditasi dengan cara yang lebih sederhana. Begini loh meditasi supaya orang-orang mau menerimanya gitu. Sehingga dia juga memunculkan satu definisi baru untuk mengganti kata meditasi John Kabat-Zinn ini ya. Saya beberapa tulisan mengenai John Kabat-Zinn ada beberapa yang saya buat gitu ya, karena begitu pentingnya dia dalam revolusi meditasi di dunia gitu. Dia mengganti kata meditasi dengan mindfulness practices gitu. Dengan mengganti kata meditasi ini, kemudian praktek meditasi kemudian bisa lebih diterima di dunia sekuler gitu, sehingga banyak orang kemudian mau melakukannya. Dan dia bilang meditasi hanya praktek mindfulness itu cuma begini loh, begini. Jadi kemudian sangat populer. Waktu itu bahkan dia memperkenalkan nama mindfulness based stress reduction, dia bilang gitu. Kemudian kata mindfulness based akhirnya bermunculan misalnya mindfulness based business, mindfulness based
macam-macam gitu ya. Jadi awalnya adalah dari John Kabat-Zinn. Kemudian yang lainnya adalah poin lain tentu saat memfokuskan perhatian kita pada sesuatu, nggak usah memaksakan diri. Tadi Desni sudah menyebutkan bahwa setelah 6 menit fokus kita bisa ke tempat lain gitu. Padahal kita memaksakan diri fokus pada itu. Jadi itu hal yang normal, hal yang wajar. Kalau fokus kita beralih ke yang lain, kembali lagi ke fokus tarikan dan hembusan nafas. Ini karena kita pemula ya. Kalau bukan pemula itu bukan fokusnya pada ini. Nah, kunci keberhasilan meditasi itu adalah kita latihan terus gitu. Semakin sering kita melakukan dan teratur tentu ya melakukan meditasi, semakin kita bisa merasakan benefit dari meditasi. Kemudian posisi duduk tadi juga Desni juga bilang sudah bisa berdiri, bisa dengan posisi apapun atau duduknya macam-macam gitu, tiduran juga bisa gitu segala macam. Kemudian karena bisa posisi macam-macam tentu bisa kapanpun dilakukan gitu. Bahkan saya bilang untuk menyebutkan yang paling ekstrim adalah saat mendownload atau mengupload sesuatu yang waktunya kurang dari 1 menit, 30 detik juga nggak apa-apa. Ada satu biksu yang terkenal sekali di dunia karena dia mempromosikan meditasi menurut neuroscience. Padahal dia biksu yang belajar meditasi sejak kecil, namanya Mingyur Rinpoche. Gitu. Ini videonya beredar luas di mana-mana, berjuta-juta penontonnya. Dia juga punya channel juga populer sekali karena dia pasti berbahasa Inggris. Dia bilang meditasi itu 1 detik nggak apa-apa, dia bilang. Tentu itu kata-kata yang ekstrim. Maksudnya adalah berapapun kita bisa memfokuskan pada sesuatu, itu udah meditasi yang bagus. Dan saya ada temukan juga yang lain, bentuk-bentuk meditasi itu sebenarnya ada banyak sekali gitu. Yoga itu adalah suatu bentuk meditasi. Tentu itu adalah yang sulit ya, karena kita fokus sambil membentuk satu posisi yang biasanya sakit pada anggota badan kita atau posisinya sulit gitu. Tapi itu juga meditasi karena kita bisa fokus pada bukan hanya tarikan nafas barangkali, fokus pada beberapa anggota tubuh kita gitu. Nah, bentuk meditasi yang lain seperti saya sudah tulis di beberapa artikel dan beberapa video itu olahraga juga mengandung meditasi sebenarnya. Di sini ada Bung Andri yang pesepeda ekstrim gitu. Dia kalau bersepeda berjam-jam dan ratusan kilo. Apa? Ya, ada listrik juga. Dia bisa ratusan kilometer per hari. Joggingnya juga gila gitu ya. Dia bisa nanti cerita bagaimana olahraga itu bisa menghasilkan satu aspek meditasi juga. Karena ada latihan pernafasan atau cara bernafas yang teratur seperti tadi saya sudah sebutkan juga gitu. Kemudian jadi seperti tadi ya Mingyur Rinpoche tadi biksu bilang itu walaupun berapa detik pun meditasi kita bisa lakukan itu bagus. Saya menuang air ke dalam gelas itu cuma berapa detik gitu. Saya bisa memanfaatkan untuk meditasi juga karena sayang kalau nggak dipakai gitu. Ngapain pun juga bisa meditasi, lagi naik kendaraan umum gitu meditasi gitu daripada melihat yang lain atau melihat HP terus-menerus gitu, itu juga nggak bagus gitu. Terus kemudian jadi meditasi yang buruk sekalipun gitu walaupun berapa waktu detik gitu itu udah bagus. Meditasi itu tentu memiliki tingkatan, namun di tingkatan awal sekalipun bisa menghasilkan perubahan positif pada otak. Pada fungsi otak maksud saya. Itu tadi Desni udah bilang, itu ada risetnya, 8 minggu meditasi yang pemula itu menghasilkan perubahan positif yang menakjubkan. Jadi hanya berapa menit? 20 menit kalau nggak salah, 20 menit sehari doang gitu, 20 menit sehari dalam melakukan meditasi, tapi perubahan positifnya dalam 8 minggu terlihat di MRI. Bukan MRI, fMRI. Di EEG juga terlihat semuanya. Kalau diperiksa juga tekanan darah berubah jadi stabil, bahkan heart rate apa segala macam berubah karena meditasi ini. Nah, kemudian ini masih meditasi menurut sains juga ya. Saya mau membandingkan olahraga dan meditasi. Dulu tahun 60-an orang jogging, orang bersepeda,
orang berenang gitu ya, teratur gitu, itu janggal bagi kebanyakan orang. Ngapain, bukan atlet gitu, orang bilang begitu kan. Tapi sekarang coba lihat, kalau kita nggak bergerak, kita nggak olahraga teratur maksudnya, orang yang akan melihat kita aneh, kok nggak bergerak gitu, tiap hari lo ya. Nah, meditasi di masa sekarang itu mungkin beberapa orang masih menganggapnya aneh, tapi segera ini menjadi lifestyle yang tak terelakkan. Jadi, analoginya olahraga dulu yang nggak dilakukan, tapi sekarang dilakukan. Meditasi juga begitu. Mungkin sekarang masih sedikit orang melakukan meditasi, tapi segera akan menjadi lifestyle. Sebenarnya udah menjadi lifestyle di negeri maju ya. Saya cerita sedikit tentang namanya Headspace. Itu aplikasi tentang meditasi sebenarnya. Tanyakan ke selebriti terkenal di dunia, artis atau penyanyi terkenal di dunia, siapa yang nggak pernah pakai Headspace? Hampir semuanya pernah pakai Headspace gitu. Itu yang bikin adalah Andy Puddicombe. Andy Puddicombe itu adalah seorang biksu. Ya, dia seorang biksu, padahal dia orang Inggris yang pergi ke Himalaya 10 tahun dan negara dan kota-kota lain di sekitar sana gitu, di India gitu, untuk belajar meditasi, untuk belajar Buddhism. Terus kemudian dia pulang ke Inggris, dia ternyata teman-teman bilang, kamu berubah. Dia bilang, kenapa begini, cerita dong. Dia cerita di depan banyak orang. Dia cerita lagi di tempat lain orang undang datang, tolong cerita. Dia cerita. Lama-lama temannya bilang, ini nggak efektif, dia bilang gitu. Kita bikin aplikasi supaya orang bisa mengenyam apa pengalaman dia, apa ajaran dia tentang meditasi dari seluruh dunia. Dia bikin aplikasi tadi Headspace yang begitu terkenal di dunia. Tahun 2018 kalau nggak salah, beberapa media menyebutkan ada revolusi industri mindfulness gara-gara aplikasi Headspace itu yang nilainya miliaran dolar per tahun gitu ya. Ini dia meditasi menurut saya yang saya barusan gambarkan gitu ya. Kemudian pertanyaan ya, ini sebenarnya satu ringkasan gitu. Benefit utama dari meditasi. Meditasi tadi kan udah saya jelaskan panjang lebar begini begitu gitu ya. Kalau mau diringkas itu apa sih? Cuma dua kalau saya bilang ke yang benefit utamanya. Menurunkan tingkat stres dan memaksimalkan fungsi otak. Dua-duanya ini begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan juga kehidupan kalau kita mau punya produktivitas, kalau kita mau punya prestasi, kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik gitu, atau punya kesehatan yang bagus gitu. Itu semua dua benefit ini sangat penting sekali gitu. Nah, coba saya paparkan, sebenarnya di sini juga sudah ada gitu ya. Harus kita ingat bahwa stres merusak otak dan kesehatan tubuh kita gitu. Dan itu terjadi sebenarnya stres setiap hari. Karena apa? Ada dua faktor. Faktor dari luar diri kita dan ada faktor dari dalam diri kita. Faktor dari luar itu apa? Gampang sekali kok kalau kita kerja di kantor, kita kadang-kadang dimaki-maki sama bos kita tanpa menurut kita ya, menurut kita, loh ini nggak ada alasan nih kok dia marah-marah gitu. Atau dia kasih tugas yang doesn't make sense, kita bilang, apa ini kok dikasih ke saya, mesti bukan dikasih ke saya, tapi kita nggak bisa menolaknya. Itu bikin stres. Di lalu lintas kita jalan dipotong orang gitu tanpa sebab, karena terus kemudian kita mau celaka, tentu kita marah dong gitu ya. Itu faktor dari luar gitu. Belum lagi kecemasan masa depan, kecemasan yang ditimbulkan karena trauma dari masa lalu. Kita melihat sesuatu, ingat, kita mencium sesuatu, ingat sesuatu yang mengerikan di masa lalu. Dengar lagu aja kadang-kadang kita cemas gitu, karena lagu itu dulu kita lagi ditodong orang misalnya gitu kan. Jadi itu faktor dari luar. Begitu juga di masa depan. Sekarang ini pandemi ini ya, tentu kita cemas dong. Masih ada nggak pekerjaan nanti di tahun-tahun depan gitu. Itu bikin cemas, bikin stres gitu, sehingga itu faktor yang dari luar. Dan faktor dari dalam adalah faktor, pernah dengar kata mind wandering? Itu kayaknya jarang sekali disebut gitu ya, mungkin di psikologi, di positive psychology, di neuroscience itu sering disebut. Mind wandering itu adalah gini, pengulangan pikiran yang itu adalah kecenderungan setiap orang. Pikiran selalu berulang-ulang. Menurut riset, 95% dari
pikiran kita adalah pengulangan dari pikiran yang kemarin. Pikiran hari ini adalah pikiran 95% adalah pengulangan dari kemarin. Besok kita akan ulang lagi gitu. Dan dari seluruh pikiran yang mengulang-ulang itu 90%-nya itu 80% adalah pikiran negatif. Ini tentu bikin stres. Menurut riset ini ya, 80% adalah pikiran negatif yang tadi seperti tadi kita bilang, kita mengingat masa lalu, mengingat masa depan atau membayangkan masa depan yang buruk, itu adalah pikiran kita sendiri yang membuat kita stres. Nah, ini tadi menurunkan tingkat stres, benefit utama dari meditasi. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan fungsi otak. Ada dua sebenarnya yang dimaksimalkan, ada dua fungsi otak yang menonjol sebenarnya, yaitu fungsi untuk menjaga kesehatan, bukan menjaga kesehatan, fungsi kesehatan dari otak. Terbalik ya, fungsi kesehatan. Otak itu berfungsi juga menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah fungsi kognitif dan mental. Fungsi kesehatan seperti tadi saya sudah ceritakan ya, apa aja yang menurut pengalaman saya, padahal saya sudah tahu dari berbagai penelitian yang kemudian berubah secara positif adalah imun sistem saya meningkat karena meditasi gitu. Ini adalah fungsi kesehatan. Kemudian telomeres memanjang, ini juga saya juga sudah nulis tentang ini, tentang satu artikel tentang ini. Dia ada banyak sekali kalau kita cari telomeres itu apa, itu di ujung dari kromosom kita yang memendek pada saat kita stres, memendek juga pada saat kita sakit, memendek juga kalau kita makin tua. Nah, meditasi ternyata memanjangkannya. Ini adalah gejala bahwa kita lebih sehat kalau telomeresnya panjang. Kemudian tentu saja kalau kita lebih sehat, terhindar dari penyakit mematikan yang kita sudah tahu ya, jantung, Alzheimer juga termasuk, darah tinggi, kemudian ke ginjal sampai diabetes, itu penyakit yang mematikan. Kanker juga termasuk yang disebut-sebut oleh penelitian diturunkan tingkatnya. Jadi kita makin bisa terhindar gara-gara meditasi. Akibat dari semua itu adalah tentu berumur panjang. Kemudian fungsi kognitif dan mental, kecerdasan, kreativitas, inovasi, pencarian solusi, memori. Ya, saya sudah sebut tadi pengalaman saya sendiri ya, bagaimana saya menjadi produktif banget gitu ya di tahun 2015. Tahun 2015 saya dapat satu gelar baru gitu ya yang mengejutkan sekali gitu. Itu gara-gara saya menulis puluhan tulisan tentang gempa bumi, tentang geologi, tentang apapun yang padahal saya nggak belajar secara formal. Tapi saya hanya belajar otodidak, tapi orang mengakui bahwa saya ahli di situ, sampai disebut ahli gempa bumi. Jadi produktivitas, prestasi, kepuasan hidup jadi lebih mudah dicapai karena kita memiliki semua dasar, semua modalnya. Ya, tentu nggak mudah stres dan depresi atau memiliki ketangguhan pada situasi sulit seperti contohnya sekarang ini masa pandemi. Masa pandemi ini adalah suatu yang sulit gitu. Kalau kita nggak punya ketangguhan, tentu berbahaya bagi kita. Bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan yang stabil, tentu nggak ada masalah. Tapi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang gajinya dikurangin, padahal dia harus bayar cicilan ini, cicilan itu, harus bayar itu, bayar ini, gitu, dan lain sebagainya. Itu situasi yang benar-benar sulit gitu. Kalau nggak tangguh, stres. Kalau nggak stres, kemudian malah nggak terbuka semua peluang karena otaknya buntu. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yang ini nggak perlu dijelasin karena ini dari berbagai laboratorium yang menunjukkan bagaimana perubahan positif di otak, efek di body, efek di brain-nya gitu ya. Kita skip aja ini, nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga MRI dan EEG menunjukkan perubahan ini di otak. Ini juga tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa hal yang belum dijelaskan, tapi juga semua terlalu panjang kalau dijelaskan, tapi ada tadi yang saya jelaskan, ada sebutan lainnya adalah default mode network gitu yang tadi saya sebutnya sebagai mind wandering gitu. Ini berbahaya, bukan berbahaya, berbahaya karena dia mengakibatkan stres. Kita harus bisa mengatasi ini dengan meditasi. Dan penutupnya 1, 2, 3 saya bikin ya penutupnya untuk sebagai konklusi dari semuanya. Ada banyak hal yang kita perlu pelajari tentu ya untuk kita bisa punya kehidupan yang lebih baik.
produktif, berprestasi, nggak pernah sakit, cenderung pada kebajikan. Ini tentu penting banget cenderung pada kebajikan ya. Buat apa kita produktif, punya prestasi, dan lain sebagainya, tapi kita nggak cenderung pada kebajikan. Jadi ini yang paling penting. Saya membagikan ini juga karena saya terdorong karena ada hal yang saya harus bagikan untuk kebaikan orang lain. Nah, ini semua beragama dengan ibadahnya. Ini semua kita harus pelajari dan praktikkan bagus gitu. Tapi kemudian yang nomor 2 adalah meditasi paling tinggi menghasilkan perubahan positif di otak. Saya bilang, temuan science sebenarnya, saya hanya menyampaikan kembali dari segala macam itu yang tadi berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, tapi meditasi paling tinggi. Kemudian yang ketiga, olahraga. Ini hanya mengulang lagi, yang nomor 3 ini adalah bahwa ada lifestyle baru yang nggak terelakkan oleh semua orang. Kita akan menjalani hidup sehari-hari berdasarkan semua riset sains yang sudah ditemukan dalam 3 dekade terakhir. 3 dekade terakhir. Karena sebelum 3 dekade ini belum ada penelitian seperti ini. Saya kira Bapak Ibu selamat sore, saya kira itu pemaparan saya tentang meditasi di masa pandemi ya. Pandemi ini begitu penting, meditasi ini begitu penting supaya kita memiliki ketangguhan. Terima kasih, silakan kita berdiskusi. Ada barangkali pertanyaan, nanti dipandu oleh Desni untuk memimpin diskusinya. Silakan bertanya. Desni. Oke. Orang-orang akan merasa nggak bisa mengawali atau mengakhiri harinya kalau tidak bermeditasi. Dan tadi dua benefit utama dari meditasi adalah kalau meditasi menurunkan tingkat stres dan memaksimalkan fungsi otak. Jadi kalau kita nggak stres, otak tuh akan berfungsi dengan lebih maksimal. Kita semua tahu otak itu kan regulator dari segala macam sistem yang ada di tubuh kita, gitu kan. Sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem yang lain-lainnya. Kalau otaknya berfungsi maksimal, bisa dibayangkan bahwa semua sistem yang ada di tubuh kita juga itu akan berfungsi dengan lebih optimal. Kira-kira gitu ya, Jo ya? Ya. Oke. Dipersilahkan buat teman-teman kalau mau bertanya. Ibu Destrin barangkali mau pertama, silakan. Mungkin saya pertama ada kesimpulan dari saya, mungkin nggak tahu benar atau enggak ya. Ya. Jadi meditasi itu kan sangat berpengaruh pada organ otak ya, terutama. Ya. Dibanding kan di dalam tubuh kita banyak organ-organ lain. Ya. Jantung, misalkan fungsi-fungsi yang lain lah ya. Nah, ketika si meditasi ini sangat berpengaruh pada fungsi otak, berarti bisa dibilang bahwa meditasi ini berpengaruh pada pusat hidup gitu nggak ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Karena kan tadi dibilang sama Ibu Desni kalau otak kita fungsinya maksimal, organ-organ lain juga akan berfungsi maksimal. Berarti meditasi sangat berpengaruhnya sangat besar gitu untuk dibilang pusat hidup seseorang ya. Itu kesimpulan saya, mungkin nggak tahu ini bisa diluruskan kalau misalkan salah. Terus untuk pertanyaan saya tadi karena saya masih awam tentang meditasi, ini saya mau tanya ya, yang dimaksud dengan tanpa judgement tuh kayak gimana ya? Kita hanya mengamati tapi tanpa judgement. Nah itu seperti apa prakteknya? Kalau misalkan kita mau belajar meditasi ya, mau memulai meditasi, kita memperhatikan gerak nafas, terus misalkan ada pikiran-pikiran yang datang, kita hanya tanpa judgement tuh maksudnya gimana ya? Saya mohon penjelasannya. Mungkin itu dulu kali ya, ntar yang lain-lain mungkin muncul lagi pertanyaannya.
Terima kasih Pak Jojo dan Ibu Desni. Makasih Bu Desrin. Ya. Pertanyaannya bagus banget gitu. Ini memang pertanyaan yang mewakili banyak orang. Sering sekali ditanyakan pada saya pertanyaan seperti ini gitu. Saya respon langsung aja, Ya. nggak nunggu pertanyaan yang lain ya, karena supaya fresh gitu langsung dijawab gitu ya. Pengaruh meditasi tadi ke fungsi otak gitu, dan Bu Desrin bertanya pengaruh meditasi ke tubuh. Penjelasan yang paling sederhana sebenarnya begini. Pada saat kita nggak bermeditasi itu tubuh kita diganggu oleh stres gitu. Stres itu memicu keluarnya hormon kortisol. Ini paling sederhana penjelasan ya, saya pilih ada beberapa cara penjelasan sebenarnya. Hormon kortisol ini misalnya paling sederhana adalah kita tiba-tiba di depan kita ada gajah berlari ke arah kita mau menyerang kita gitu ya, dengan teriakannya gitu. Kita sedang duduk misalnya, tiba-tiba kita sadar udah ada gajah di depan kita yang segera menyerang gitu. Pada saat seperti itu otomatis gitu ya, otak gitu dari amigdala sebenarnya, amigdala memerintahkan satu kelenjar di bagian tubuh di bagian bawah lah ya, itu memicu keluarnya hormon kortisol. Karena hormon kortisol ini keluar, maka kemudian jantung berdetak lebih kencang untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Karena dia harus membawa oksigen yang dari paru-paru yang berkembang kempis lebih cepat lagi gitu. Supaya kita lebih punya tenaga, bahkan sistem pencernaan itu berhenti. Dia berhenti total gitu pada saat kita dalam keadaan seperti itu, cemas atau stres ya, itu sebenarnya stres, kondisi stres. Sehingga kita mampu meloncat dari duduk kita dan lari sekencang-kencangnya. Kalau dia bukan gajah atau gajahnya kecil, tentu kita akan melawan. Jadi pilihannya ada dua pada saat seperti itu. Otak nggak bekerja nih, seluruh bagian otak hampir semuanya nggak bekerja. Yang bekerja aja hanya amigdala. Padahal proses berpikir itu adalah di prefrontal cortex. Pada saat itu amigdala nggak ada koneksi dengan prefrontal cortex. Jadi pada saat itu hanya amigdala yang bekerja untuk memutuskan fight or flight gitu, lari atau bertempur. Kalau gajahnya kecil tentu kita akan lawan gitu ya, atau dia binatang lain gitu ya. Nah kondisi stres ini jika kalau pada saat itu kan gajah ya, sebentar aja kita lari sudah berlalu stresnya, kita bisa menghindari. Tapi di dunia modern ini, di kehidupan kita sehari-hari ini, stres itu bentuknya lebih kompleks lagi dari itu. Bukan sekedar cuma gajah yang menyerang atau hewan yang mau menyerang kita, tapi lebih kompleks. Seperti tadi saya bilang ada bos atau apa gitu. Nah intinya adalah dia merusak kesehatan kortisol ini kalau terlalu lama, terlalu banyak berada di tubuh. Dia akan membuat tekanan darah menaik gitu. Terus kemudian detak jantung terus berbarengan kencang gitu, dan lain sebagainya. Pencernaan juga ikut terganggu. Ini semua berpengaruh pada tubuh, pada kesehatan tubuh. Dan meditasi menyeimbangkan ini. Jadi kortisol ini betul-betul disebutkan kortisol kemudian menurun kadarnya ketika kita meditasi. Jadi penjelasan yang paling sederhana buat pertanyaan apa pengaruhnya ke tubuh dari meditasi itu seperti ini gitu. Jadi kita tiap hari sebenarnya disergap stres sebenarnya. Dan stres itu tingkatannya ada yang berat, ada yang rendah. Tingkat yang rendah aja sebenarnya membuat kita jadi nggak produktif gitu. Sayang banget gitu. Pernah baca artikel kan bahwa fungsi otak kita cuma berfungsi 30%. Itu ada artikel dulu ya, dibilang 30%. Nah, dengan meditasi kita tambah fungsinya menjadi berapa persen, belum ada penelitiannya. Tapi sebenarnya kita bisa teliti dengan cara fokus. Fokus orang yang melakukan meditasi dan orang yang nggak melakukan meditasi, itu terlihat lain gitu. Misalnya dengan hitungan angka banyak dihitung, itu orang yang meditasi akan melakukannya dengan akurat, berbeda dengan orang yang nggak melakukan meditasi. Itu pertanyaan pertama, pengaruh ke tubuh ya. Kemudian judgment, pada saat kita meditasi ada pikiran muncul satu, pikiran lain muncul dua. Kita hanya lihat aja, perhatikan. Lihat itu sebenarnya istilah apa ya, hanya menyadari bahwa ada pikiran baru, nanti ada pikiran lain yang baru lagi. Kalau maksudnya tanpa judgment itu, misalnya pikiran lain tentang
seseorang yang menurut kita sering membuat kita rugi gitu ya, sering merugikan kita. Nah, muncul kan rasa nggak suka gitu ketika muncul pikiran tentang orang itu gitu. Nah, kita berusaha untuk nggak membencinya tanpa judgement itu tanpa bilang orang itu negatif. Itu yang paling gampang gitu. Kita coba hindari itu gitu. Coba perhatikan lagi apalagi pikiran yang akan muncul lagi. Ya, tanpa judgement itu seperti itu. Terima kasih Bu Destin, itu jawabannya. Kalau masih belum belum tuntas, silakan ditanyakan kembali. Oke, cukup Pak. Terima kasih. Sama-sama. Bu Temi, barangkali. Oke. Saya ini pengikut meditasi yang bandel. Tapi terus terang saya suka satu poin ini. Meditasi yang buruk lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, betul-betul. Karena saya meditasi itu olahraga pasti juga enggak. Saya pengamat olahraga, Ibu Listri dan Pak Andri. Jadi, saya itu suka pas mau tidur. Tapi masalahnya saya ketiduran. Atau saya termasuk yang perlu untuk ada musik. Tapi saya cukup mudah terdistract. Maka kalau ada yang kenal anak saya, sangat mudah teralihkan, itu saya banget. Pertanyaan saya, apabila meditasi itu bisa dilakukan dengan saat berolahraga, karena saya sangat suka bernyanyi, apa bisa meditasi pada saat bernyanyi? Karena apabila konsepnya itu adalah untuk mengatur pernapasan. Bernyanyi itu mengatur pernapasan, terus terang. Itu pertanyaan saya. Baik, Bu Temi. Barangkali Desni yang mau jawab. Nah, saya jawab dulu aja, nanti Desni tambahin aja ya. Kalau pertanyaannya, apakah bernyanyi itu bisa dianggap meditasi? Bersenandung kalau tidak. Ya? Bersenandung. Bersenandung. Ada setiap kegiatan sebenarnya mengandung unsur meditasinya. Kalau pada saat kita melakukan kegiatan itu, kita bisa fokus pada sesuatu di dalam kegiatan itu. Kalau di olahraga kan tarikan nafas, hembusan nafas itu kita perhatikan gitu pada olahraga sepeda. Saya pesepeda dan saya juga olahraga berenang itu tahu ya bagaimana kalau nggak merasakan tarikan hembusan nafas itu akan jadi kewalahan malah. Tapi kalau kita memperhatikan tarikan dan hembusan nafas malah merasa nyaman, malah merasa kuat, bisa saya berenang bisa 1 jam lebih gitu tanpa berhenti gitu. Nah, terus pertanyaan Bu Temi jadinya di dalam nyanyi itu saya merasa ada unsur meditasinya. Seperti tadi bilang Bu Temi, pada saat narik nafas gitu, memperhatikan nafas harus teratur kan gitu ya. Itu kan fokus di situ kan. Jadi itu ada unsur meditasinya, tapi tentu tingkatannya mungkin di bawah meditasi yang lain, bentuk meditasi yang lain. Makasih Bu Temi, pertanyaannya bagus. Terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan gitu ya, jangan kemudian kita terjebak kepada istilah-istilah yang sekarang lagi banyak gitu dibicarakan di luar gitu. Mindful eating, mindful walking gitu ya. Nah, enggak ada yang salah, itu enggak salah, tapi jangan kemudian juga kualitasnya dijadikan pertaruhan gitu. Jadi kita sekedar makan, terus kita merasa kita sudah melakukan yang namanya mindful eating. Nah, tadi sudah sepakat gitu loh bahwa yang namanya mindful itu kita fokus benar-benar terhadap sesuatu yang kita lakukan. Tapi kalau mau stick kepada prinsipnya meditasi adalah kan kita fokus kepada tarikan dan hembusan nafas gitu kan, masuk dan keluar gitu. Masuk dari hidung, keluar juga dari hidung. Sama dengan yoga kan, masuk dari hidung, keluar dari hidung gitu. Kenapa mengatur napas itu penting banget? Kalau kita perhatikan, ketika apa saja bentuk emosinya, ketika kita takut, apa yang berubah? Napas. Ketika kita panik, apa yang berubah? Napas. Ketika kita excited, apa yang berubah? Napas. Itu kenapa napas perlu diregulasi. Kenapa napas perlu kita atur. Pentingnya latihan napas tuh itu gitu loh. Jadi ketika kita terserang panic attack,
jangan dipikir saya dan Jojo nggak pernah kena panic attack gitu ya. Ada suaranya masuk nggak ya? Oke. Pernah gitu, tapi kalau kita terbiasa untuk meditasi, kita terbiasa untuk melatih nafas kita, nggak lama. Ketika kita duduk sebentar aja, fokus kepada nafas, kembali lagi kita kepada kondisi yang normal. Jadi jangan karena tren kita ikut-ikutan gitu, mindful eating, mindful walking, mindful apalagi gitu. Ya, itu aja sih kayaknya saya tambahannya. Baik, Istri yang olahraga ekstrim ini dan Bung Andri. Nah, terima kasih Pak Jojo Sama-sama. dan Ibu Desni, Ibu Temi, Ibu Destrin. Hari ini ngumpul semua. Kan dari tadi kita ngomong meditasi yang apa namanya kita lakukan tiap hari itu melalui nafas, hembusan nafas, tarikan nafas. Tiap hari kita napas, tapi kita nggak tahu kalau kita lagi napas sebenarnya gitu loh. Karena kita nggak pikirin kan. Kayak kalau kita nggak pernah tahu kita sakit, tangan kita keiris, kalau kita nggak punya tangan atau punya jari sebelum itu keiris gitu. Kalau gitu udah keiris aja, oh kita baru nyadar ya ada telunjuknya gitu, yang keiris gitu kan ya. Nah kita napas juga gitu, kita nggak nyadar kalau kita tiap hari tuh napas sudah jadi gerakan yang biasa reguler gitu. Nah sekarang kalau meditasi kan difokusin nafasnya nih. Nah, Listri selama ini kan lagi mulai yoga rutin dia, apalagi ntar habis dia kena COVID ini mungkin dia mau mulai indoor yoga dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa nggak dipraktekin dari Pak Jojo ini di sini sekarang nih bareng-bareng kita mau lihat meditasi selama beberapa detik itu. Ambil nafasnya seperti apa, kita bareng-bareng gitu supaya Listri juga ngelihat di sini. Nanti dia praktekin sambil dia yoga gitu loh. Bisa nggak coba dikasih guidance? Boleh. Silakan. Boleh Bung Andri. Nah, coba gimana cara? Mulai dari mana dulu nih? Mari kita sama-sama. Jadi kalau meditasi yang dipopulerkan oleh para saintis ya, sederhana banget gitu ya, nggak dibikin rumit gitu. Jadi mungkin malah mengecewakan banyak orang yang mengira meditasi yang ditawarkan oleh sains itu sesuatu yang beda, yang aneh gitu. Padahal enggak. Karena seperti tadi saya bilang ya, hanya bernafas seperti biasa. Bernafas seperti biasa aja. Seperti biasa, tapi kita perhatikan waktu dia tarik nafas. Masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi ada juga beberapa neuroscientist yang mengajarkan gitu ya, menyarankan sebenarnya bukan mengajarkan, menyarankan nafas yang nggak biasa gitu. Ada pakai hitungan nggak biasanya. Jadi berapa lama kita narik nafas, berapa lama kita ngeluarin itu ditentukan gitu. Mata perlu merem nggak? Mata perlu merem nggak? Sebaiknya memerem karena ketika kalau di pemula, kalau kita mata terbuka banyak sekali distraction-nya. Jadi sebaiknya merem. Tapi di Buddhism itu orang meditasi matanya setengah terbuka, tapi dia fokus tetap gitu pada sesuatu yang kita nggak tahu apa gitu ya. Nah tadi saya kembali lagi ke bernafas dengan hitungan tadi ya. Pada dasarnya ketika kita menghitung, kita jadi lebih fokus. Itu maksudnya neuroscience mengajarkan, misalnya gini ya, tarik napas ya. Tarik napas, hitung, pakai jari aja, nggak usah disebutin. Kalau jari itu disebutin sulit kan. 1, 2, 3, 5 biasanya. Ada yang sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya gitu ya, 7. Itu narik kan? Lepaskan, hembuskan, hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada saat seperti itu, kita pasti fokus gitu. Jadi itu tujuannya lah untuk fokus, kita ngitung. Kita dulu tahu kan ada latihan pernapasan dari berbagai macam grup-grup spiritual. Saya nggak tahu, Merpati Putih itu termasuk grup spiritual atau bukan gitu ya. Saya kira dia bukan. Bela diri Merpati Putih. Bela diri ya, atau kesehatan tubuh gitu kan. Itu kan mengajarkan latihan pernapasan banyak sekali. Kalau bela diri itu mengajarkan latihan pernapasan. Karena apa? Itu mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya menurut riset, dulu mungkin belum ada risetnya,
itu memperbaiki fungsi otak dia. Ketika fungsi otak dia membaik, maka tubuhnya pun juga jadi bagus, jadi kuat dan segala lain sebagainya gitu. Nah, saya ingat juga satu presiden Amerika di awal, saya lupa Washington atau siapa gitu ya. Dia bilang gini, ini nasihat dia seperti meditasi ya, tapi orang waktu itu nggak tahu itu meditasi. Kalau kamu marah, hitung sampai 10, dia bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Pada saat kita menghitung, itu kita fokus pada hitungan itu meditasi. Meditasi 10 detik atau lebih gitu ya, karena hitungannya kan 1 bisa cepat, bisa lambat gitu ya. Membuat kortisol menurun. Kortisol menurun ya tentu fungsi otak membaik. Nggak jadi marah. Terus Washington bilang tambah lagi. Kalau masih marah juga, hitung sampai 100, dia bilang. Tambahin meditasinya maksudnya. Jadi latihan pernafasan itu sebenarnya intinya adalah fokus sebenarnya. Jadi tapi yang paling gampang adalah fokus pada pernafasan. Jadi pernafasannya bagaimana? Kalau dibuat latihannya, ya paling kalau mau yang gampang adalah itu tadi ya, tarik terus hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang 7 kebanyakan, 5 cukup gitu. Terus hembuskan 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Begitu terus sampai pakai timer 2 menit. 2 menit aja dulu, jangan panjang-panjang gitu. 2 menit aja udah berat loh. Cobain aja gitu, pasti berat. Terasa nggak gampang. Ada lagi Bung Andri? Atau barangkali Istri mau langsung bertanya. Silakan Istri. Bu Destrin, barangkali ada mau tambah pertanyaan lagi? Yang lain? Selamat sore. Oh, Istri dulu ya. Oke, baik. Istri silakan. Apa sih? Saya juga kan yoga ya, tapi saya yoganya selama ini sih nggak tahu kalau itu tuh fokus ke meditasi. Saya jadi yoganya fokus ke gerakan-gerakan pelunturan tubuh gitu. Tapi kan pada saat melunturkan tubuh itu butuh fokus napas, menahan gerakan atau menahan suatu posisi itu kan butuh tahan napas ya. Betul. Yang selama ini saya baca gitu atau yang tadi saya dengar bahwa tarikan napasnya itu dari hidung dan dikeluarkan lewat hidung gitu ya. Apakah berarti saya salah? Karena selama ini saya suka mengeluarkannya lewat mulut gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Sebenarnya nggak ada masalah sih mau dikeluarin lewat hidung. Yang penting kita fokus di sana. Mau dikeluarkan lewat mulut juga nggak masalah. Tadi saya sedikit menyinggung soal yoga sebenarnya. Tadi saya bilang yoga itu meditasi karena kita fokus pada bukan hanya tarikan nafas, pada posisi tubuh yang spesifik kan biasanya kan. Kadang nungging, kadang apalah gitu bersila yang sulit sekali, yang menyakitkan. Tapi kita bisa fokus pada bagian-bagian tubuh tertentu di sana. Itu meditasi. Desni mungkin mau nambahkan? Desni, mau nambahkan? Ya. Listri barangkali udah masih ada lagi? Iya, sementara itu cukup. Terima kasih. Sama-sama. Temi lagi barangkali ini, Bu Temi, yang nama perusahaannya IRT. Bu Temi. Atau Ibu rumah tangga ya? Maaf, tadi lagi ada paket datang. Ya, silakan. Apa nih? Mau nanya lagi barangkali? Oh tidak, terima kasih. Atau mau komentar apa gitu? Oke, Desni. Bu Destrin mau ngomong barangkali. Silakan Bu Destrin. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan ya. Kan saat kita meditasi, kita memfokuskan pada memperhatikan gerak nafas ya, pada saat menarik dan menghembuskan nafas. Nah, yang saya tanyakan, bedanya apa ya kalau misalkan kita fokusnya bukan ke tarikan nafas, misalkan kita fokusnya ke hal yang lain. Apa itu beda efeknya? Apakah harus selalu fokus pada meditasi itu harus selalu fokus pada
tarikan nafas dan hembusan nafas. Misalkan kita fokusnya pada hal lain, misalnya pada kucing misalkan ya, ada kucing saya gitu. Kita fokus sama kucing gitu ya tanpa fokus ke yang lain. Apakah sama atau harus memperhatikan gerak nafas baru kita bisa disebut meditasi atau gimana? Maaf ya, soalnya saya masih awam banget ini. Ya, makasih. Ya, bagus Bu Destrin, malah pertanyaan itu pertanyaan sebenarnya sangat mewakili banyak orang. Banyak sekali sih orang yang bertanya seperti itu. Ini tarik nafas, fokusnya ke sana gitu ya. Ini science yang menyarankan kita fokus pada tarikan nafas karena itu yang paling gampang, paling dianggap paling mudah berhasil dibanding fokus pada yang lain. Bukan berarti kemudian dilarang kalau kita fokus pada kucing, pada gambar, pada orang yang kita cintai, itu bagus sekali gitu. Sangat disarankan sebenarnya kalau kita punya orang yang sangat dicintai, misalnya dia jauh gitu, kita meditasinya fokus ke dia aja gitu. Kalau di Buddhism yang saya kebetulan sudah dapat gitu ya, mereka meditasinya dengan memperhatikan pikiran gitu. Ternyata itu juga disarankan oleh sains gitu. Jadi Bu Destrin, kalau mau fokus pada kucing yang sangat disayangi, nggak apa-apa. Bagus kok itu. Oke, baik. Iya, iya. Ya. Kalau boleh saya tambah, tapi tolong dikoreksi kalau salah ya, Jo. Yang kita tujuannya kan fokus ya. Jadi tadi nafas itu dianggap sebagai cara yang termudah untuk kita konsentrasi, fokus, tidak terdistract. Tapi saya juga pernah baca bahwa zikir, kalau untuk teman-teman yang Muslim atau berdoa rosario buat teman-teman yang Katolik itu kan mereka fokus kepada serangkaian doa yang ada di tasbih yang mereka pegang atau kalung rosario yang mereka pegang itu juga sama dengan meditasi. Doa yang dalam juga katanya juga meditasi. Oh, oke. Katanya begitu. Itu satu bagian yang lupa saya singgung. Padahal pengen banget saya singgung, tapi takut kepanjangan gitu. Jadi berdoa, berzikir, membaca doa yang macam-macam gitu di dalam Katolik itu malah saya Katolik gitu ya, saya sangat bukan memuja ya, sangat menyukai kisah hidup Padre Pio gitu. Dia malam-malam itu menyebutnya meditasi. Sebenarnya dia fokus pada Tuhan gitu, fokus pada Tuhan sehingga kemudian dia menjadi orang yang luar biasa baik ya sebenarnya Padre Pio itu gitu. Jadi fokus kita bisa macam-macam. Jadi kalau Anda Muslim bisa zikir, bisa berdoa, begitu juga yang agama lain, Buddhistrin. Ada lagi? Ya, jadi bersyukur sih karena kalau misalkan doa juga sudah termasuk meditasi, saya lumayan sering juga berdoa. Saya Kristen Protestan, saya lumayan sering juga berdoa sambil mendengarkan instrumen gitu ya. Mudah-mudahan sih itu termasuk meditasi ya. Kalau untuk meditasi yang kayak Buddhism kayak gitu mungkin saya belum, tapi kalau misalkan yang saya pernah lakukan yaitu doa sambil mendengarkan instrumen musik. Kalau misalkan itu sudah bisa disebut meditasi ya berarti bersyukur juga sih. Ya, saya lupa menyebutkan bahwa berdoa itu setingkat dengan meditasi. Yang penting berdoa yang dalam gitu, itu akan sama dengan meditasi gitu. Ketika kita tidak selalu dalam keadaan yang mampu memperhatikan nafas gitu ya. Kalau kita lagi sakit banget atau lagi down banget, sulit kan untuk duduk atau mungkin berbaring tapi memperhatikan nafas. Buat saya itu sulit. Jadi sama seperti Bu Destrin, saya lebih sering dengar lagu rohani ya,
kadang yang instrumen, kadang yang ada kata-katanya, dan saya fokus sekali terhadap musik atau terhadap kata-kata dari lagu tersebut, dan buat saya itu meditasi. Oke, iya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Saya mau tambahin apa yang disampaikan Desni tadi. Musik memang betul, apa namanya, kalau kita fokus memperhatikan musik yang kita dengarkan, itu meditasi juga gitu. Dan musiknya bisa apa aja sebenarnya. Sampai musik rock pun kalau kita fokus mendengarkannya itu setingkat dengan meditasi. Nah, terus di dalam Islam ada ngaji kan? Kita ngaji atau mendengarkan orang ngaji itu sangat dianjurkan. Itu juga sama gitu. Ketika kita fokus mendengarkan orang ngaji atau kita fokus mengaji, itu setingkat dengan meditasi. Jadi meditasi sebenarnya banyak sekali bentuknya gitu. Cuma sains memperkenalkan atau menyarankan apa yang paling sederhana. Tapi sebenarnya ada yang lain. Ya, oke. Terima kasih. Gimana, Desni? Ya. Sama-sama. Apakah mau diteruskan atau ada yang Bung Andri belum nanya lagi nih? Ini sudah 1 jam setengah sih, hampir 1 jam setengah sih. Jadi kita mau sampai. Bu Temi mau ngomong tuh. Oh ya. Boleh share sedikit? Ya, Benar, silakan. tapi kalau mendengarkan itu berasa sekali kok. Saya yang susah dibilang kalau memang benar-benar meditasi itu susah. Pernah satu saat ikut buka puasa bersama. Itu ada pembacaan surah di masjid. Itu benar kita dengerin, kan saya nggak ngerti. Saya nggak bisa ikut nyanyi. Itu benar-benar, jadi saya cuma dengerin, atur napas. Padahal waktu itu terus terang tempat itu tuh berdebu. Saya kan paling parah kalau sama debu. Itu dengan saya coba atur nafas, benar kata Mas Jojo. Itu hilang loh. Yang saya pikir saya bakal batuk-batuk tuh. Karena kalau saya batuk, bubar tuh masjid kan. Lagi pandemi begini. Itu benar. Karena saya coba untuk fokus, dengerin. Bagus banget soal yang baca suratnya itu. Itu sangat bantu. Jadi ini ternyata menjelaskan bahwa itu mungkin ya. Saya meditasi waktu itu. Ya, itu meditasi. Ya, memang ngaji itu musical banget menurut saya gitu ya. Dan banyak sekali orang yang bisa mengaji dengan lantunan yang indah banget gitu. Begitu juga lagu-lagu rohani ya, sama gitu, punya tingkatan yang membuat orang bisa memanfaatkan untuk meditasi. Desni? Iya, penandanya gampang aja sih ketika kita selesai melakukan meditasi ya, mau menarik napas, mau tadi berdoa, mau berzikir, mau doa rosario, ketika pada akhirnya kita merasa lebih tenang, lebih kalem, nggak lagi ada rasa nggak enak, saya rasa itu sudah tercapai tujuannya. Ya nggak, Jo? Betul. Gitu. Ya. Bung Andri mau respon lagi atau bertanya tuh ada dong. Oke, so far so good. Oke. Kalau boleh gimana nih, kita mau simpulkan aja, mau kan besok masih ada lagi sesi yang lain tentang bersyukur ya. Silakan disimpulkan dan rencana ke depan kita seperti apa. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah 1 jam lebih ada bersama-sama dengan kita. Sedikit banyak berapapun kita nggak masalah ya. Semoga besok yang ikut bisa lebih banyak. Dari sesi hari ini tentang meditasi kita bisa simpulkan bahwa manfaat dari meditasi yang terjelas adalah menurunkan tingkat stres dan meningkatkan fungsi otak. Dengan sendirinya ketika otak berfungsi maksimal, semua sistem di dalam tubuh kita juga bekerja dengan lebih baik. Kita juga jadi lebih sehat, tekanan darah lebih tinggi, lebih stabil, heart rate lebih bagus, semuanya lebih baik. Dan satu tujuannya adalah ketika kemudian meditasi bisa menjadi lifestyle yang baru, yang sama seperti sikat gigi. Kita merasa kurang kalau kita nggak sikat gigi 2 kali sehari. Nah, nanti akan tiba masanya di mana orang akan merasa kurang kalau dia belum meditasi di awal atau di akhir hari mereka. Saya rasa demikian aja dulu Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa besok
bergabung lagi bersama dengan kami untuk mengikuti sesi berikutnya, yaitu bersyukur. Bersyukur menurut neuroscience. Kita semua tahu bersyukur itu hal baik yang harus dilakukan, tapi bagaimana sih bersyukur menurut neuroscience? Apa yang harus dilakukan? Besok ikut bergabung ya, nanti kami akan share lagi linknya. Jojo ada lagi? Saya tambahkan, jangan lupa ya, semua yang saya sampaikan di sini sudah saya tulis di dalam 300 artikel dalam bentuk video juga. Itu semua ada di page page di Facebook, kemudian juga di channel YouTube, juga saya punya ada websitenya. Bisa dibaca kalau ada yang kurang-kurang dari apa yang saya paparkan di sini semua. Terima kasih untuk Bu Temi, Bu Destrin, Bung Andri, dan Bu Listri. Semuanya telah hadir. Jangan lupa masih ada beberapa diskusi online lain di depan yang dalam rangka membagi apa yang saya sudah rasakan dan Desni benefitnya begitu besar, begitu penting. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Sore.